Pak Joko, kalau kita lihat situasi di jalur MBZ, tol MBZ, kemudian tadi di daerah arteri Karawang, ini sampai pagi ini masih terpantau ramai lancar. Padahal pada pekan ini atau pada hari Minggu, ini merupakan puncak arus balik. Tetapi situasinya pagi hari ini masih ramai lancar. Apa yang jadi catatan Anda, Pak Joko? Ya, sebenarnya kalau pemudik itu mau memanfaatkan jalan arteri lebih lancar, saya memang tidak memantau dalam 2 tahun terakhir ini untuk di jalan arteri ya, karena 2 tahun terakhir ini saya memantaunya di Merak, melihat perkembangan Merak itu memang cukup bagus lah. Tapi kalau melihat kondisi arteri sebenarnya fokusnya jangan di jalan tol. Jadi kalau pemudik ingin lebih bervariatif menggunakan jalan arteri. Nah, masalahnya tadi kalau jalan arteri ini sering benturnya selain sepeda motor juga beberapa masih ada pasar tumpah. Tapi itu sebenarnya pasar tumpah kalau di Pantura itu sudah dapat dikendalikan lah. Artinya ada yang pasar tumpah sudah dibuat flyover, memang agak mungkin kesulitan memindahkannya ya. Tapi ada juga masih ada tapi sudah sudah ada alternatif lah. Contohnya di Brebes itu sudah ada jalan lingkar. Jadi tidak perlu masuk kota melewati jalan lingkar. Jadi selain ada jalan tol, di Brebes ada jalan lingkar. Itu kan sudah alternatif ketimbang dia masuk kota, memang agak kesulitan itu memindahkan aktivitas di pusat kota itu. Nah, jalan lingkar ini salah satu alternatif di beberapa kota ya. Tinggal memang yang belum itu di Pekalongan. Pekalongan itu dulu memang direncanakan ada jalan lingkar, namun karena pilihannya sudah ada jalan tol akhirnya ditunda. Tapi ini ada keinginan juga Pemdanya yang ada di Pekalongan ya, ini minta agar jalan alternatifnya lingkar itu juga bisa dibangun gitu ya. Nah, kalau melihat di MBZ masih lengang, berarti kan ini memang yang perjalanan malam mungkin belum begitu banyak lah. Atau nanti ini berjalannya dia tidak malam hari. Yang tidak kan kalau masuk, katakanlah saya dari Semarang, kalau one way itu 6 jam. Nah, 6 jam lah, 5-6 jam ya sampai di MBZ itu kan. Nah, artinya dia berjalan tengah dini hari. Berarti nanti mulai penuhnya habis subuh, berarti ya sekitar jam 9, jam 10 lah nanti sudah mulai padat di sana. Tapi kalau mungkin perjalanan malam hari dini harinya yang agak berkurang. Beda halnya kalau mudik itu kan ada sahur jam 2, jam 3 langsung berangkat. Tapi ini biasanya setelah subuh nanti baru berangkat. Jadi nanti mungkin kepadatannya ya perkiraannya mulai jam 10 gitu, bawah nanti. Gitu. Pak Joko, kalau kita bicara soal mudik, baik itu arus mudik ataupun arus balik, begitu sebagai pengendara, sebaiknya kita jalan sendiri atau lebih baik kita ini bisa jalan konvoy begitu Pak, untuk menghindari misalnya ada satu yang mengalami trouble, yang satunya kemudian bisa membantu, atau seperti apa Pak Joko? Ya, kalau di Jawa sih relatif kalau ada masalah kendaraan yang rusak dan sebagainya jauh lebih mudah lah. Beda halnya memang dulu kalau di Sumatera ada ruas jalan tol itu tidak boleh sendirian karena alasan keamanan juga. Jadi di atas flyover ini flyover ini adalah pintu tol aman lah ya. Tol terakhir Seperti halnya Sumatera. Bengkel-bengkel kendaraan juga cukup banyak tersedia. Kalau di tol mesti di area, tapi kalau di non tol itu cukup banyak disediakan, jadi nggak usah khawatir lah ya kalau di Jawa ya. Ya mungkin kalau di Sumatera kalau di jalan tertentu masih agak lengang, itu sebaiknya berkonvoy juga. Tapi kalau sisi keamanan sekarang setelah ada tol Trans Sumatera itu jauh lebih baik ya menggunakan jalan tol. Jalan biasanya jarang digunakan sekarang, apalagi ada jaminan di jalan tol jauh lebih aman, lebih memilih ke jalan tol dan lebih cepat juga ketimbang menggunakan jalur arteri yang ada di tol Trans Sumatera. Gitu. Karena kita kan mudiknya tidak hanya Jawa, ada juga di Sumatera. Cuman tol Trans Sumatera ini belum terhubung semuanya, kan baru sebagian. Kalau nanti sudah terhubung ya sama halnya seperti di Jawa juga. Kalau lebih lancar lah. Terima kasih banyak Bapak Joko Stijowarno, pengamat transportasi yang juga Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia, sudah bergabung bersama kami di Breaking News Kompas TV. Saudara, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV.
Anda kembali di Breaking News Kompas TV, masih bersama saya Gita Markestri. Saudara, terkait dengan situasi arus balik puncak Lebaran 2024, kita sudah tergabung dengan Syahri Romdon, ada di arteri Cirebon, dan juga ada Teguh Halitsyah dari Pelabuhan Bakauheni. Pertama kita akan ke Syahri Romdon dulu. Selamat pagi Syahri Romdon, silakan dengan laporan Anda dari sana. Apa yang bisa Anda sampaikan pada kami? Ya, baik, kita di studio dan juga selamat pagi saudara. Memang kendaraan yang ke arah ibu kota Jakarta dan sekitarnya pada minggu pagi ini belum selesai. Artinya puncak arus balik diprediksi masih akan terus terjadi pada pagi ini bahkan sampai siang atau sore nanti. Seperti yang diketahui bahwa pemerintah telah menentukan dan memprediksi puncak arus balik 2024 di beberapa jalur baik jalur tol maupun jalur arteri akan berlangsung pada Sabtu, Minggu, dan juga bisa jadi Senin besok. Karena beberapa pemudik beriringan akan kembali ke ibu kota Jakarta dan akan bekerja di hari yang sama, yakni di hari Selasa. Meskipun pemerintah, Menteri Perhubungan memberikan izin untuk WFH dan lain sebagainya untuk KSN di 2 hari, namun sepertinya animo masyarakat untuk kembali ke ibu kota Jakarta pada 3 hari ini, yakni hari Sabtu, Minggu, dan juga Senin masih cukup tinggi. Terbukti dari pantauan pagi ini, memang kepadatan yang terjadi pada pagi ini cukup menurun dibanding pada malam tadi karena bisa jadi teman-teman yang hendak berangkat ke Jakarta memanfaatkan pada dini hari tadi atau pagi ini untuk beristirahat di beberapa titik rest area ataupun beberapa titik yang bisa dimanfaatkan di sepanjang jalur Pantura. Beberapa diantaranya adalah tempat SPBU, kemudian ada tempat peribadatan, mushola atau masjid, dan juga beberapa warung-warung dadakan yang biasa mereka gunakan pada dini hari atau pagi hari saat mereka merasa ngantuk yang sangat berat. Bisa jadi mereka akan kembali meningkat dan kepadatan meningkat di jalur titik ini saya melaporkan kepada Anda, Gita, pada minggu siang nanti atau sore nanti. Berdasarkan data yang kami terima dari Dinas Perhubungan Kota Cirebon, peningkatan kendaraan memang sudah terjadi sejak hari Jumat, di mana hari Jumat sudah terdapat sekitar 45.000 kendaraan. Kemudian hari Sabtu meningkat menjadi 60.000 kendaraan dan tadi malam itu nyaris menyentuh 100.000 kendaraan. Bila ditotal, kalau kemarin sore dari sejak Kamis, Jumat, Sabtu itu sudah ada sekitar 150.000 kendaraan yang melintas ke ibu kota Jakarta. Namun pada pagi ini itu sudah hampir mencapai 200.000 kendaraan ke arah Jakarta. Ini menunjukkan bahwa kendaraan yang kembali ke ibu kota Jakarta masih sangat mengalir cukup deras. Tak hanya itu, beberapa petugas kepolisian juga pada saat kami datang dan melintasi beberapa titik-titik persimpangan tadi malam dan sampai pagi tadi sudah melakukan beberapa rekayasa arus lalu lintas. Ada 2 sampai 3 titik persimpangan yang cukup besar itu tidak diberlakukan dan tidak diaktifkan sementara rambu-rambu lampu lalu lintasnya. Artinya bila biasanya itu terdapat beberapa pengaturan rambu lalu lintas dengan secara normal, namun pada pagi ini atau bahkan tadi malam itu sudah tidak diaktifkan. Artinya seluruh kendaraan dapat melaju melenggang dengan lancar ke arah ibu kota Jakarta. Seperti yang terjadi di Kecamatan Kedawung, Kecamatan Tengah Tani, dan Kecamatan Merus yang tadi malam itu sempat terjadi kepadatan sekitar 3 kilometer. Karena beberapa pemudik memanfaatkan perjalanan mereka untuk membeli beberapa oleh-oleh yang tersedia di sisi kanan dan sisi kiri jalur utama Pantura. Dan seperti Anda saksikan kita, di samping saya ini beberapa dari simpang pemuda, mereka berjalan terus mendekati dan melaju ke arah ibu kota Jakarta. Meskipun demikian, beberapa pengaturan rekayasa arus lalu lintas masih terus diberlakukan oleh petugas kepolisian dan juga Dinas Perhubungan. Informasinya kami dapat dari petugas yang saat ini kami temui bahwa bisa jadi pada minggu siang nanti akan terjadi pengaturan durasi lamanya lampu hijau. Artinya pengaturan di 4 titik ini menjadi sangat sentral dan urgen sekali apabila terjadi kepadatan yang sangat signifikan, mengingat ini sangat efektif diberlakukan pada saat puncak arus mudik kemarin.
Semisal kalau sebelumnya di jalur Jakarta menuju Jawa, begitupun sebaliknya dari Jawa menuju Jakarta, itu hanya durasinya 60 detik atau 1 menit. Pada puncak arus balik ataupun puncak arus mudik kemarin, itu lampu hijau diperpanjang dari 60 detik atau setara dengan 1 menit menjadi 2 menit atau setara 120 detik. Sehingga hambatan yang memotong baik dari kota menuju Kabupaten Cirebon ataupun sebaliknya kabupaten menuju kota Cirebon itu teratasi dan mereka dapat melaju cukup lama dan kendaraan atau kepadatan yang sempat mengantri di titik ini itu terkuras dalam sekali lampu merah. Kalau kemarin kami melihat ada sedikitnya 500 meter kepadatan yang terjadi sekitar pukul 21.00. Artinya jam tersebut sangat padat sekali dan beberapa petugas kepolisian melakukan rekayasa seperti tadi. Baik itu sistem 2:1 ataupun 3:1 untuk memprioritaskan para pemudik yang kembali ke ibu kota Jakarta. Satu lagi kita, tidak hanya di jalur utama Pantura, kami juga melakukan pemantauan di jalur tol utamanya tol Palimanan Kanci di kilometer 208 yang memang ini menjadi titik pengaturan karena terdapat rest area. Baik di jalur A, yakni Jakarta menuju Jawa yang berada di kilometer 207, maupun di jalur B, 208 yang menjadi juga yang rencananya akan dikunjungi Kementerian Perhubungan pada kemarin sore. Namun cukup padat sehingga akhirnya diberlakukan beberapa rekayasa arus lalu lintas dan kembali lancar. Terima kasih Syahri Romdon atas laporan Anda. Kita akan pantau dulu di Pelabuhan Bakauheni. Sudah ada jurnalis Kompas TV Teguh Halidsya di sana. Selamat pagi Teguh, silakan dengan laporan Anda. Selamat pagi Gita dan juga saudara. Pada tadi malam memang arus kendaraan kedatangan penumpang yang menuju Pelabuhan Bakauheni ini cukup tinggi sehingga membuat antrean yang cukup panjang dibanding hari-hari biasanya. Hal tersebut sesuai perakiraan awal puncak penyelenggaraan arus balik dari Pulau Sumatera menuju Pulau Jawa. Antrean kendaraan menuju dermaga reguler dan ekspres Pelabuhan Bakauheni memang terlihat didominasi oleh kendaraan-kendaraan pribadi sejak pagi hingga tadi malam. Namun saat ini kondisinya memang sudah mulai terurai karena lantaran tren yang biasanya terjadi antrean kepadatan di Pelabuhan Bakauheni itu mulai dari pukul 11 hingga pukul 1 malam. 1 dini hari maksud saya. Saat ini memang kondisi di area jalur memasuki Pelabuhan Bakauheni terlihat cukup sepi. Tidak ada kendaraan yang memasuki Pelabuhan Bakauheni. Namun pihak kepolisian juga telah menyediakan jalur khusus agar untuk sepeda motor dan kendaraan roda 4 agar tidak tumpang tindih ketika memasuki Pelabuhan Bakauheni. Terlihat memang hanya 1 atau 2 kendaraan sepeda motor yang baru saja memasuki Pelabuhan Bakauheni. Kita saat ini memang sudah menyiapkan pihak kepolisian saat ini memang sudah menyiapkan sejumlah skema di mana nantinya para pemudik di sini yang memasuki Pelabuhan Bakauheni akan sebelum memasuki Pelabuhan Bakauheni akan dilakukan proses screening tiket di buffer zone yang telah disediakan. Ada 5 buffer zone di dalam tol Trans Sumatera yang nantinya para pengendara kendaraan yang melalui jalur tol Trans Sumatera ini akan dialihkan terlebih dahulu memasuki area buffer zone. Nantinya petugas juga akan melihat jam keberangkatan para pemudik sehingga nanti mereka akan diberikan stiker kuning, merah, kuning dan hijau untuk memastikan apakah mereka bisa melanjutkan perjalanan pada saat itu atau harus dihentikan guna mengantisipasi kepadatan atau kemacetan yang terjadi di dalam Pelabuhan Bakauheni. Terima kasih banyak Teguh Halidsya yang melaporkan langsung dari Pelabuhan Bakauheni, dan sebelumnya ada Syahri Romdon yang melaporkan dari arteri Cirebon. Saudara, saya akhiri program Breaking News kali ini. Jangan kemana-mana karena rekan saya Fajri Satrio akan kembali di program Kompas Pagi. Tetaplah bersama kami.